اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Dalil yang ketiga di dalam bab ini, kata penulis rahimahullah, walahuma an Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu qala. Ya. Diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Khalid, yaitu Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, Zaid bin Khalid Al-Juhani, ya, sahabat yang mulia dari Medina. Beliau hadir di perjanjian Hudaybiyah, ya, dan beliau membawa bendera Juhaina di Fathu Mekkah. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah dan waktu itu umur beliau 85 tahun radhiyallahu anhu. Zaid bin Khalid berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Ini kejadian di Hudaybiyah, ya. Ya, Hudaybiyah ini adalah sebuah desa yang di situ ada sumur. Ya. Dan ini jaraknya dekat ke Mekah. Baik. Dan sekarang ini disebut dengan nama Asy-Syumaisi. Namanya yang sekarang disebut dengan nama apa? Asy-Syumaisi. Baik. Nah, di situ terjadi as-suluh, perjanjian Hudaybiyah namanya. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan Al-Fathul Mubin. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sungguhnya kami membukakan untuk engkau Nabi Muhammad fathan mubina. Fathan mubina yang dimaksud perjanjian apa? Di Hudaybiyah. Jadi kata beliau, ala ithri sama'in kanat minal lail. Setelah semalam turun hujan. Ya, jadi mereka sholat subuh ini di mana masih ada bekas hujan dari malam hari. Ithir itu bekas, ya. Sama maksudnya hujan yang turun di malam hari. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ya. Ketika selesai mengerjakan sholat subuh, maka beliau menghadap kepada manusia seraya bertanya. Nah, ini keberadaan Nabi, ya, kalau ada hal yang perlu disampaikan, beliau sampaikan. Kadang tidak ada yang bertanya, tapi beliau yang memulai menyampaikannya. Nah, itu sifat orang yang bersemangat kebaikan. Ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi, dia perjelas, dia sampaikan. Nah, seperti keadaan manusia sebagian di belakangan ini, kalau sampaikan hal-hal yang bagus, kadang terucap, kenapa ikut campur urusan orang? Ya, baik. Dan ini Nabi SAW begitu selesai beliau menghadap kepada manusia. Faqala, beliau bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang Rabb kalian firmankan? Iya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Beliau menjawab bahwa Allah berfirman, pada pagi ini, masuk di waktu pagi, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, tapi ada pula yang kafir. Jadi masuk di waktu pagi, ada yang beriman dan ada yang apa? Ada yang kafir. Iya. Fama man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Adapun orang yang mengatakan hujan telah turun kepada kami karena karunia dan rahmat Allah, dia adalah orang yang beriman kepadaku tetapi kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab.
Adapun orang yang mengatakan hujan telah turun kepada kami karena bintang ini dan itu, dia ini yang kafir terhadapku dan telah beriman kepada bintang-bintang. Baik. Iya. Ini jelas haditsnya ya. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Sisi pendalilan penulis dari hadits sangat jelas. Beliau ingin menerangkan bahwa menisbatkan turunnya hujan kepada bintang itu diharamkan. Di hadits disebut sebagai kekafiran. Disebut sebagai apa? Kekafiran. Dan ini semisal dengan ayat yang pertama disebut sebagai kedustaan. Disebut sebagai kedustaan. Baik. Itu sisi pendalilan penulis rahimahullah dari hadits ini. Dan di dalam hadits ini terdapat pelajaran-pelajaran berharga ya. Yang pertama, terdapat bahwa menisbatkan turunnya hujan kepada bintang itu adalah hal yang diharamkan. Dan itu adalah dinamakan sebagai kekafiran. Dan terdapat di dalam hadits disyariatkannya mengajari manusia dan mengingatkan mereka akan perkara-perkara yang bisa membahayakan akidah. Dan yang ketiga, terdapat kewajiban bersyukur terhadap nikmat. Dan nikmat itu tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat bahwa ilmu itu kadang dalam bentuk tanya jawab. Sebab Nabi di sini bertanya, kemudian beliau yang memberikan jawabannya. Dan terdapat juga di dalam hadits bahwa siapa yang ditanya tentang sesuatu lalu dia tidak tahu, maka dia harusnya berhenti dan dia serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Rasulullah masih hidup, makanya para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi setelah Nabi meninggal, kalau tidak tahu sesuatu, maka dikatakan apa? Allahu a'lam. Allah yang paling tahu. Karena itu kata para ulama, ilmu itu ada dua. Ya, 1/2 dari ilmu dia berkata pada hal yang dia tahu, pada hal yang dia tidak tahu dia berkata Allahu a'lam. Itu 1/2 dari apa? 1/2 dari ilmu. Jadi mudah. Jadi kalau ada orang kalau ditanya dia tidak tahu lalu dia berkata Allahu a'lam, itu dia sudah punya 1/2 dari apa? 1/2 dari ilmu. Ya. Tapi di masa ini repot ya. Ya. Yang tidak tahu sok tahu. Ya. Bahasa anak kecil sok ta. Ya. Sok tahu saya. Padahal dia tidak tahu. Nah, ini berbahaya ya. Selain daripada dia berdusta di dalam agama, berbicara tanpa ilmu, ya suatu saat dia akan rasakan nanti. Iya. Dia pasti akan ditampakkan kejahilannya, kebodohannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan jangan merasa aman. Iya. Sekarang ini banyak yang kadang bertanya, bagaimana kita tahu orang yang belajar dengan tidak belajar? Iya. Orang yang belajar dengan tidak belajar. Jelas ya? Iya. Sama seperti di majelis ini misalnya. Oh, saya pernah belajar, sudah hadir Kitabut Tauhid dari awal sampai akhir. Padahal dia tidak hadir, dia cuma ambil buku panduannya, dia buka, dia baca. Ya. Terus dia bilang dia sudah hadir, sudah pernah belajar. Bagaimana caranya dibedakan? Diketahui? Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Kalau dia bilang dia sudah belajar, akan nampak nanti suatu saat Allah bongkar apa yang dia ucapkan. Kalau dia belum melakukan hal tersebut. Ya. Karena itu kata Ibnu Mubarak rahimahullah, siapa yang di malam hari dia berniat untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di malam hari dia berniat untuk berdusta. Dia sendiri, tidak dia lihat.
Maka di pagi harinya manusia akan bercerita bahwa si fulan ini kadzab, seorang pendusta. Siapa yang melakukan hal tersebut? Allah yang membuatnya, manusia mengetahui. Jelas ya? Karena itu orang-orang yang senang asbun, asal bunyi, ya. Kalau jatuh dalam kesalahan ada 1000 macam udurnya, 1000 macam yang dia ucapkan, akan kelihatan nanti, akan disingkap oleh Allah pada hal-hal yang lain. Ya, akan kelihatan kejahilannya. Kalau dia memendam dari kekafiran, kemunafikan, akan dimunculkan hal tersebut. Jelas ya? Baik. Karena itu hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berbicara pada sesuatu kecuali dengan ilmu. Ya. Dia tidak tahu, Masya Allah, gampang, nikmat. Bilang saja Allahu a'lam. Ya, saya tidak tahu. Selesai. Itu Imam Malik rahimahullah. Didatangi oleh orang dari Afrika. Ditanya 40 masalah agama. Imam Malik hanya jawab 4. Ya, dia berkata, engkau Imam Malik yang terkenal, tersohor dari seluruh pelosok dunia, hanya menjawab 4 saja. Kata Imam Malik, iya, sampaikan kepada manusia bahwa Malik bin Anas cuma menjawab 4 saja. Ya, itu santai, tidak ada takalluf. Jelas ya? Nah, itu ilmu namanya, orang yang kenal ilmu. Dia tahu dirinya, ilmu. Baik. Karena itu kata sebagian ulama, manusia itu terbagi 4. Ya. Ada orang yang berilmu, yadri, ya, wa yadri annahu yadri, fahada alimun rabbani fas'aluh. Ya, dia punya ilmu, dia tahu, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Nah, ini seorang alim rabbani, alim yang seperti ini yang ditanya. Ya. Yang kedua, rajulun yadri, dia tahu, punya ilmu. Wala yadri annahu yadri, tapi dia tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Fahadan nasi fadakkiru, ini orang lupa, ingatkan dia. Dia punya ilmu sebenarnya, tapi dia lupa. Ingatkan bahwa kamu tahu. Jelas ya? Terus yang ketiga, ya, rajulun la yadri, wa yadri annahu la yadri. Fahadal jahilu fa'allimu. Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu dirinya tidak tahu. Nah, ini seorang jahil, ajari dia. Nah, yang keempat ada namanya rajulun la yadri, wa la yadri annahu la yadri. Ya. Yang keempat ini yang repot. Orang dia tidak tahu, dan dia tahu, dan dia tidak tahu dirinya bahwa dirinya tidak tahu. Ya. Jelas ya? Maka ini orang yang orang yang berpenyakit atau orang yang pingsan, bawa dia ke rumah sakit. Ya, beri pertolongan kepadanya agar supaya tidak mati. Jelas ya? Nah, ini yang repot yang keempat ini. Dan yang keempat ini banyak bentuknya di masa ini. Dia sudah tidak tahu. Nah, kemudian dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, Masya Allah. Jelas ya? Kalau diingatkan seakan-akan dia yang paling tahu. Ya, karena itu kata sebagian penyair, wa inna ana'an an tufahhima jahilan fa yas'umu jahlan annahu minka afhamu. Dari masalah yang sangat ribet sekali, kamu memahamkan orang yang jahil. Karena dengan kejahilannya dia merasa dirinya lebih paham daripada kamu. Ya. Kalau diajari sesuatu, kamu tidak usah ajari saya lebih paham. Ya, lebih paham daripada kamu. Jelas ya? Nah, ini ada sebagian orang seperti itu ya. Musibah di mana-mana. Termasuk di pembahasan tauhid ini. Kita ada sebagian anak-anak itu yang selalu bicara masalah udur bil jahal dan sebagainya. Seakan-akan dia sudah baca semua buku. Tidak ada yang baca buku itu kecuali dia saja di atas dunia ini. Ya. Ini bahlul ajaib. Ya, buku-buku yang dari kemarin orang-orang sudah capek membacanya, dia baru dapat buku itu. Seakan-akan belum ada yang belum ada yang membacanya. Jelas ya? Nah, itu kelihatan nanti kejahilan sebagian orang.
Di awalnya belajar, wah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini goncang pendapatnya. Tidak tetap. Muhammad bin Abdul Wahab keliru. Ya. Muncul masalah-masalah jelas, orang awam saja paham, dianya sendiri bingung di masalah yang seperti itu. Jelas ya? Nah, ini akibat dari kejahilan. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini merusak untuk seorang penuntut ilmu. Jangan dia masuk dalam perkara-perkara yang itu dia tidak punya ilmu tentangnya. Enak kalau seorang itu tidak tahu bilang Allahu a'lam. Enak sekali. Jelas ya? Bahkan subhanallah dalam hal-hal besar saja, kadang sebagian ulama itu mereka kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Itu ada sebuah rekaman Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang sebuah masalah. Ini Syekh bin Baz ini alimud dunia. Ya. Alim dunia, semua orang menerima fatwanya, kawan maupun lawan. Ya. Boleh tanya Syekh, yang mana yang lebih afdal? Seorang menjadi imam atau muadzin? Ya. Lama beliau terdiam. Setelah itu beliau berkata, Allahu a'lam. Ya. Itu Syekh bin Baz rahimahullah. Jelas ya? Beda dengan sebagian penuntut ilmu di masa ini. Ya, di masa ini baru belajar sebentar, 1-2 pemula dalam kitab fikih. Saya berkata, yang rajih adalah begini, yang kuat adalah begini. Ya, ini kadang sebagian takbir kurang bagus ya. Kadang seorang penuntut ilmu melatih dirinya untuk berkata mungkin yang paling dekatnya begini, pendapat yang lebih kuat begini. Itu kan lebih sopan daripada dia berkata yang rajih ya ini, seakan-akan dia adalah Syekhul Islam sudah. Menterjih segala perkara. Baik, itu ada bahasa-bahasa digunakan di dalam adab-adab, sampai di bahasa fikih juga dipakai. Ada bedanya antara kata rajih, arjah, ya, al-arjah, al-aqrab, ya. Itu ada kalimat-kalimat mereka pakai, ada istilah, dan itu menunjukkan adabnya para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian di dalam hadits ini juga kita petik di dalamnya pelajaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu disifatkan dengan fadl dan rahmat. Ya, dengan fadl dan rahmat. Dan terdapat juga di dalam hadits bahwa dari kekafiran ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Sebab di sini dikatakan kafir terhadapku. Kafir apa di sini? Keluar dari Islam atau tidak? Ya, tadi kan sudah disebutkan ada 2 hukum kan? Menisbatkan hujan kepada bintang ada 2 hukumnya. Bisa mengeluarkan dari keislaman dan bisa tidak mengeluarkan dari keislaman. Jadi kalau dia nisbatkan kepada selain Allah hanya sebagai sebab, maka ini tidak keluar dari keislaman. Tapi namanya juga kafir. Kalau di bahasa hadits, kafir terhadapku. Ya, jadi ada kata pengafiran itu belum tentu dia keluar dari keluar dari Islam. Ya, kadang diucapkan oleh para ulama seperti itu. Siapa yang berucap begini dia kafir. Bahkan ada sebagian kalimat siapa yang berucap seperti ini hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Itu hukum umum. Belum tentu pada person tertentu ketika diterapkan itu hukum berlaku. Karena mungkin ada penghalang di sana. Ada penghalang-penghalang yang menyebabkan dia tidak dikafirkan. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalil yang keempat oleh penulis rahimahullah, kata beliau walahuma min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ma'nahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhihi al-ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi takdzibun. Dan diriwayatkan pula oleh keduanya siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dari Ibnu Abbas semakna dengannya. Ya, sebagian berkata telah benar bintang begini dan begitu. Dia katakan telah benar bintang ini dan itu. Maka Allah menurunkan ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang hingga firman-Nya
takdibun, kalian mendustakan. Itu ayat yang pertama tadi ya, yang disebutkan oleh penulis sampai ke ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Dan kalian jadikan rezeki kalian dengan kalian jadikan kesyukuran kalian dengan mendustakan nikmat Allah. Kalian berkata, kami mendapat hujan lantaran bintang ini dan bintang itu. Baik. Ini ayatnya kalau kita baca secara lengkap seperti yang saya terangkan tadi ya. Ini memungkinkan penafsiran dari Ibnu Abbas dan selainnya bahwa apa kalian ketika diperintah bersyukur, malah kesyukuran kalian membalasnya dengan berdusta. Ya. Kalian menjadikan bintang-bintang itu sebagai apa? Sebagai sebab turunnya hujan. Baik. Selesai dari bab ini, kita sudah terangkan juga hukum-hukum penting yang terkait di dalam bab ini. Kemudian penulis menyebutkan masail di sini. Kata beliau rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula tafsiru ayatil waqiah. Beberapa permasalahan yang terkandung dalam bab. Pertama, penjelasan tentang maksud ayat dalam surah Al-Waqiah. Ya. Jadi ayat surah Al-Waqiah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, apa maksudnya? Wa taj'aluna rizqakum apa maksudnya? Kesyukuran kalian. Ya, annakum tukadzibun, syukuran kalian bentuknya kalian mendustakan. Bagaimana bentuk kedustaannya? Mereka berkata kami mendapat hujan karena bintang ini dan bintang itu. Baik. Ats-tsaniyatu al-arba'u allati min amril jahiliyah. Yang kedua, penyebutan 4 perkara yang tergolong dari perbuatan jahiliyah. Apa 4 perkara itu? Yang pertama al-fakhru bil ahsab, membanggakan leluhur. Yang kedua, at-ta'nu bil ansab, menikam atau mencela nasab orang. Yang ketiga, al-istisqa'u bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, an-niyahatu alal mayyit, meratapi mayat. Baik. Ats-tsalitsatu dzikrul kufri fi ba'dihha, penyebutan bahwa salah satu perkara itu tergolong sebagai kekufuran. Iya. Penyebutan kekufuran. Jadi ada pada sebagian hal di sini disebutkan sebagai kekufuran. Maksudnya diterangkan dalam riwayat lain seperti meminta menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Itu kan di hadits Zaid bin Khalid al-Juhani dikatakan kafirun bi, kafir kepadaku, kepada Allah. Kan begitu. Jadi dikufurkan. Nah, sama dengan mencela nasab dan niyaha. Ya. Thintani fi ummati huma bihim kufrun. Ada 2 perkara di tengah umatku, dua-duanya adalah kekafiran. Itu diterangkan di riwayat yang lain. Bahwa ada kekafiran yaitu pada mencela nasab dan meratap. Itu disebut kekafiran di riwayat lain. Baik. Jadi ini penulis menggandengkannya ya dengan riwayat lain. Kemudian yang keempat, kata beliau ar-rabi'atu anna minal kufri ma la yukhriju minal millah. Ini penting ya. Yang keempat, bahwa di antara jenis kekufuran ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari apa? Dari Islam. Karena itu kata para ulama, kufur itu ada 2 macam. Ada kufrun yukhriju minal millah, dan ada kufrun atau bahasa lainnya kufrun akbar. Ya. Yang kedua ada namanya kufrun la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama. Bahasa lainnya kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran. Jadi ada kekafiran ini dia di bawahnya. Dia di bawahnya. Jelas ya? Jadi itu 2 bahasa. Diingat-ingat aja dulu istilah ini karena kita akan kaji nanti insyaallah taala di kitab setelah ini. Kita akan kaji pembatal-pembatal keislaman setelah ini. Itu istilah-istilah akan kita lalui insyaallah taala. Baik. Tapi kita paham dulu ya di sela-sela pembahasan tauhid ini banyak ya sudut-sudut pembahasan. Dan sudah berlalu ya kita terangkan sebagian bentuk dari kesyirikan. Ada kesyirikan yang mengeluarkan dari keislaman, ada kesyirikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dalam satu hal kadang terbagi 2, ada yang mengeluarkan, ada yang tidak. Nah, ini menunjukkan adanya kedetailan dalam pembahasan tauhid. Iya. Baik. Karena itu orang yang mengerti akidah
itu orang yang paling kuat di atas pembahasan apa? Pembahasan memberi vonis kepada orang. Ini orang dikeluarkan dari keislaman atau tidak? Jatuh dalam syirik atau tidak? Itu rinciannya pada kekuatan dia memahami masalah-masalah akidah. Jelas ya? Kekuatan dia memahami masalah-masalah akidah. Ya kalau dia tidak bahas permasalahan akidah, dia cuma masuk ke satu sudut saja, ya sibuk di urusan lain, ya maka dia nggak akan detail masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, ini musibah ya pada sebagian orang. Kadang masuk dalam masalah-masalah besar, urusan-urusan pembahasan akidah yang biasa saja, dia tidak mengerti. Ya, kurang paham di situ. Akhirnya masuk dalam masalah-masalah besar, jatuh di dalam banyak kekeliruan. Baik, kemudian yang ke 5, al-khamisatu qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bisababi nuzulin ni'mah. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir. Disebabkan turunnya nikmat hujan. Iya. Jadi begitu nikmat turun, hujan turun, ada yang beriman karena dia nisbatkan hujan itu kepada keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kafir ini dia nisbatkan hujan itu kepada apa? Kepada bintang. As-sadisatu at-tafattun lil imani fi hadzal mawdi'. Yang keenam, perlu pemahaman yang mendalam tentang iman dalam kasus tersebut, dalam tempat ini. Iya. Karena dikatakan mu'minun bi wa kafir. Ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Ketika diterangkan siapa yang beriman, orang yang mengatakan ini keutamaan dan rahmat Allah itu beriman kepadaku. Ya, beriman kepadaku. Maka diperhatikan ya, penyandaran nikmat kepada Allah dan mengakui nikmat itu di sisi Allah itu adalah apa? Itu adalah keimanan. Itu yang dimaksud oleh penulis di sini. Kemudian yang kedua, yang ke-7 at-tafattul lil kufri fi hadzal mawdi'. Pemahaman yang mendalam tentang kufur dalam kasus ini, dalam tempat ini. Kafirun bi, kafir terhadapku. Apa artinya kafir terhadapku? Karena dia sandarkan nikmat kepada selain Allah. Dia sandarkan nikmat kepada selain Allah. Ats-tsamina at-tafattun liqaulihi laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ya. Baik, yang ke-8 memahami secara mendalam orang yang berkata telah benar bintang ini dan bintang itu. Iya. Jadi ketika turun hujan, sebagian orang berkata telah benar bintang ini dan bintang itu. Ya, ini dia sandarkan nikmat turunnya hujan kepada bintang. Kepada bintang. Maka turunlah ayat yang terkait dengan masalah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, ini diperhatikan ya. Ya. Baik, at-tasi'atu ikhrajul alim at-ta'limah lil mas'alah bil istifhami anha. Liqaulihi atadruna madza qala rabbukum. Metode seorang alim dalam mengajar masalah dengan melontarkan pertanyaan seperti sabda beliau, tahukah kalian firman Rabb kalian kepada kalian. Ini didatangkan dalam bentuk pertanyaan. Ini bentuk dari ta'lim. Ya, dan yang terakhir yang ke-10 wa'idun naihah. Ancaman terhadap perempuan yang meratapi orang mati. Iya. Bagaimana ancamannya? An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'um min jarab. Ya. Itu ancamannya. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka dibangkitkan pada hari kiamat dan memakai sirbal, baju yang berisi qatiran, timah yang mencair, dan memakai baju besi yang mengandung jarab, ya penyakit gatal, penyakit kurap. Baik, an-naihah itu orang yang mengangkat suaranya dengan menangis terhadap mayit. Itu orang yang meratap, meraung-raung sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, wallahu taala alam.